Halo guys, ketemu lagi dengan gue Jalu di Jalu Podcast. Sekarang gue bareng Gisa Oginawan. Oh. Say hey dong. Oke. Halo guys, Gimana kabarnya sekarang, bro? sehat. Oke. Ya. Sekarang kesibukan apa nih? Ya sekarang kan lagi ada pandemi corona ya, Si COVID ya, ini ya. si Oke. COVID ini yang belum go away dari tanah kita. Ya palingan di rumah online kerja biasa. Ya. Online. Oke. Ya. Oke. Ini kan gue udah melakukan podcast bareng-bareng anak yang lain nih, gitu kan? Ya, gue lihat itu Iya, keren sih oke. emang bener. Gue baru kesempatan nih buat Yo, lo, thank gitu you. kan? Jadi kesibukan lo sekarang itu, kalau kita kan di Jakarta, kalau kebanyakan orang kayak stay at home, work Work at from home, home. gitu kan? Yep. From home, gitu kan? Kalau lo sendiri di sini Kalau gue gimana? biasa sih, kita kan ya kerja kayak yang main di Instagram itu kan, ya, sosial media, terus editing, buat video, foto, itu kan buat kebutuhan sosial juga ya di Instagram, buat kita ngejual apa yang kita jual kontennya gitu. Gitu sih. Nih, lu biar orang tahu nih kan, Gisa Oginawan itu siapa sih gitu kan? Asik. Oke, perkenalkan guys. Nanti link di bawah ini, guys. Gue nama Daniel Gisa Oginawan gitu ya. Panggilan sih Gisa. Oke. Biar formal gitu. Formal dikit. Oke. Apa ya namanya? Tips menurut lo ya. Kita kan lagi ada di di tengah-tengah si corona ini. Ya benar banget. Tips dari lo nih buat penonton sejauh dari ini. Oke, siap. Biar tetap produktif itu apa aja. Nah, gue sering di Instagram tuh kayak di story ya, di Instagram, Snapgram gitu buat sharing tentang kesehatan, kayak gue kan kayak suka olahraga gitu ya, kayak workout. Sekarang kan serba di rumah ya, bisa kita olahraga di rumah gitu. Ya setidaknya sehari itu minimal sekali gitu, dan maksimalnya dalam seminggu itu bisa 3 kali gitu. 3 kali untuk olahraga tapi tetap di rumah ya. Contoh olahraga seperti apa nih yang bisa di rumah? Kalau gue sebagai laki sih biasanya kayak dumbbell, angkat beban lah ini. Yang penting jangan beban hidup. Beban hidup harus juga sebenarnya. Ya kayak gitu sih, kayak beban push up kayak gitu, sit up yang ringan-ringan lah, yang penting kita roll keringat tapi rutin. Rutin ya. Oke, kalau untuk makanan yang lain konsumsi itu apa aja sih? Kalau bagi teman-teman gue yang dekat tuh sering makan bareng pasti tahu lah ya. Kayak sayuran, makanan yang pahit-pahit gitu kalau sayurannya. Bagus ya? Iya, lebih sehat. Kurangi gula darah. Terus pasti dong di tengah-tengah si wabah ini ekonomi pasti lagi down banget. Jelas ya, banget kita rasakan. Semua orang pasti lagi panik, bingung harus bagaimana, apalagi kayak nasib anak rantau yang di Jakarta dia nggak bisa kemana-mana gitu kan. Nah, menurut lo gimana sih cara kita tetap positive thinking gitu? Bagaimana cara kita tetap positif? Yeah. Ya menurut gue sih segala sesuatu yang kita pikirin gitu. Ketika kita berpikir positif, insya Allah kita dapat hasil yang positif. Kayak gitu. Dan intinya jangan negatif dalam artian, gue gak pede, misalkan gini gitu kan. Pastilah namanya manusia, we feel like insecure gitu kan, gak percaya diri. Nah, bagaimana cara menumbuhkan itu ya kita dekat dengan lingkungan yang positif, bersosialisasi dengan lingkungan, bekerja sama dengan orang-orang gitu. Ya intinya berkomunikasi. Kadang kan kayak kita nggak bisa mukul sama semua pikiran orang ya. Ya jelas. Contoh kita juga memandang satu botol itu, semua orang bisa memandang beda-beda. Ya, dengan sudut pandang yang berbeda. Nah, tips untuk lo gitu kan, bagaimana caranya? Contoh gue menilai A itu 1, lo belum tentu nilai itu 1 gitu kan. Menurut lo gimana kita harus konsisten dengan apa yang kita pikirkan? Apa kita harus tetap harus dengar orang lain juga apa gimana? Oke. Gua orangnya suka dengan perbedaan, karena kita indah dengan perbedaan. Seperti halnya yang pelangi ya, indah karena indah. Menurut gua ketika misalkan pandangan lo itu A, menurut gua B, gua gak menjudge pendapat lo karena A. Tapi gua akan dalam arti open minded, buka pikiran gua, kenapa lo mikir A? Berarti kan lo punya alasan dong. Ya, dan gua juga gini alasan lo, gua nerima.
Karena gue suka perbedaan itu. Ya, palingan gitu sih. Oke. Nih, ada beberapa pertanyaan juga guys dari siapa tuh? Dari para follower ya. Jalur brother ya, wih. Tuh, ini thank you lah yang udah nanya. Oke, ada yang nanya. Siapa? Kak, film favoritnya apa sih? Oke, film favoritku biasanya action. Why? Karena gue suka olahraga, suka yang nangtai itu loh. Salah satu contoh film yang sudah ditonton action? Dari dulu sampai sekarang gue suka nonton tuh dari zaman SD. John Rambo. Sampai Expendable. FF? No. Serius? Oh iya, itu banget. Itu termasuk action ya guys? Serius. Yang komedi, yang kita cintai itu gimana? Komedi suka, cuman tidak terlalu, lebih ke action. Seru saja sih, nantang. Oke, bentar ya guys. Dengar-dengar katanya lo pengen jadi artis ya? Wah. Oke. Gimana tuh? Mengenai itu sih namanya, yaitu mungkin impian semua orang lah ya, kayak kerja enak gitu kan. Tapi why gitu ya? Why kenapa jadi seorang artis? Seorang artis kan kayak idola, kayak tokoh pas panutan semua orang dong gitu kan. Bener. Harus punya pribadi yang baik sih emang. Why? Karena mungkin ingin dikenal sebagai desa yang punya nilai positif gitu aja. Desa yang positif. Karena kan kalau misalkan kita berbicara artis, berarti kan dia punya nilai seni tersendiri gitu kan. Lo bidangnya apa gitu. Oke, bidangnya apa lo kalau jadi artis? Jadi aktor kah, jadi MC kah, jadi penyiar kah, atau jadi apakah gitu? Semuanya gue empat. enggak. Kalau gue sih lebih ke mungkin aktor ya, dalam arti lebih mengekspresikan dalam berakting gitu. Aktor ya. Contoh kan kita juga di Jalur suka bikin video simati kayak gitu. Gue lebih suka berekspresi melalui gerak. Daripada gue nyanyi, lo pasti pusing dengarnya jelek. Jadi lebih action. Jadi pengen jadi aktor untuk para produser bisa hubungi langsung. Oke, link ya semoga aja ya. Oke, next. Pertanyaan selanjutnya itu dari siapa nih? Apa lagi nih? Banyak juga ya yang nanya ya. Oke, dari Siska. Oke, thank you Siska udah nanya. Kak, bagaimana sih cara kita itu kan menyesuaikan perbedaan? Kadang contoh ya namanya Indonesia semua banyak perbedaan. Wah, warganet biar gampang humble, biar gampang itu. Contoh, saya dari kulit hitam, saya pengen gabung sama kulit putih. Kadang-kadang kita memiliki kayak rasa insecure. Ya, kayak gitu. Kurang percaya diri ya. Kalau menurut gue sih lebih ke itu tadi, ketika kita melihat suatu perbedaan, kita juga harus bisa melihat dari sudut pandang orang lain gitu kan. Kenapa mereka gini, kenapa kita gini gitu. Dalam arti kita tuh Indonesia loh. Meskipun misalkan kulit hitam, kita kulit putih, ya kita sama manusia lah. Dalam arti ketika kita tidak bisa menerima perbedaan melalui ras, tapi coba kita lihat, kita tuh sesama manusia. Ya kita harus memanusiakan manusia seperti itu. Kita harus memanusiakan manusia. Ya. Oke. Mungkin, boleh ada lagi? No. Mungkin bisa kalian jadi status. Memanusiakan manusia. Ya. Itu perlu pengertian sebenarnya guys. Itu dalam banget sih sebenarnya. Dalam pikirannya itu. Oke, next ya. Ya. Kak Gisa katanya kan. Kenapa lebih aktif di pariwisata? Pertama gue aktif di pariwisata karena sebagai ikon destinasi wisata, terutama di Sawarna. Karena kita di Kabupaten Lebak ada namanya kayak duta pariwisata ya. Kalau di Jakarta kan Abang None, kalau di Jawa Barat kayak Mojang Jajaka. Kita di Kabupaten Lebak ada Saija dan Adinda. Nah di situ gue ikutkan audisi waktu itu 2017 ikutan. Alhamdulillah keterima perwakilan dari Desa Sawarna. Itu kan se-Kabupaten Lebak loh. Banyak banget kan. Sampai pada akhirnya mau kamu gue berkecimpung di dunia pariwisata sampai saat ini. Sampai saat ini. Ya. Oke. Ini pertanyaan terakhir mungkin. Pesan lo kan lebih bergelut di dunia wisata. Ya. Otomatis pasti ada wisatawan dong. Ya. Nah, pesan-pesan lo buat para wisatawan itu apa sih? Kalau menurut gue sebagai kalian yang berwisata atau diri kalian sebagai wisatawan, kita harus bisa memposisikan bahwa kita ini bermain ke negeri orang misalkan atau ke tempat orang sebagai tamu gitu kan. Jadi kita tetap harus menjaga etika kita
caranya berkomunikasi dengan warga baru, dan yang mana kalau misalkan bagusnya kita membangun relasi di sana gitu, tidak cuma sekedar main, ya kan? Nah, ketika kita mendapatkan relasi di situ kita bisa bekerjasama dan membangun suatu, ya bisa membangun bisnis lah kali gitu. Mungkin kayak apa, mungkin dia juga harus kayak dia wisatawan, gue wisatawan, gue mau pergi ke suatu tempat, gue wisawan, otomatis gue juga harus menghormati adat dan budaya di sana. Jelas. Oke guys, itu aja podcast hari ini. Thank you. Thank you for watching guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Share. Subscribe here guys. Okay.